Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Amka atas nama Endah Lukiana dan Luciana Nurmafiro, kami akan mencoba mempresentasikan tentang metode penelitian studi kasus atau yang biasa kita sebut case study. Untuk bab 1 pendahuluan, saya akan memberikan penjelasan ini kepada Endah Lukiana. Silahkan. Terima kasih, Luciana. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari penelitiannya ini, yaitu metode penelitian studi kasus atau biasa kita sebut dengan case study, merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjawab beberapa isu atau objek akan suatu fenomena terutama di dalam cabang ilmu sosial. Secara garis besar, fase-fase atau langkah-langkah penelitian dapat dipilah menjadi 3 fase, yaitu fase perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Studi kasus termasuk ke dalam fase perencanaan penelitian yang diawali dengan kegiatan memilih masalah secara operasional dan membuat pembatasan-pembatasan, yaitu untuk menentukan ruang lingkup masalah yang diteliti. Setelah memilih masalah penelitian, baru dilakukan studi kasus. Sesuai dengan yang dikutip oleh Johansson pada tahun 2003, yaitu sebuah studi kasus diharapkan dapat menangkap kompleksitas suatu kasus dan metodologi ini semakin berkembang dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk dalam bidang yang berorientasi pada praktik seperti studi lingkungan, pendidikan, maupun bisnis. Kemudian menurut Dr. Suwartono M. Hum dalam bukunya yaitu Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dibagi menjadi 5, yaitu penelitian etnografi, studi kasus, survei, penelitian tindakan kelas, dan penelitian eksperimental. Kemudian bab 2 akan dijelaskan oleh rekan saya, Luciana. Ya. Baik, dalam bab 2 ini saya akan menjelaskan poin-poin tentang pengertian studi kasus, tujuan dan jenis penelitian, jenis-jenis studi kasus, dan lain-lain. Dan lain-lain di sini saya akan menjabarkan tentang langkah-langkah penelitian studi kasus, ciri-ciri studi kasus, manfaatnya, dan keunikannya. Sebagai pengantar, pengertian dari studi kasus ini sendiri, dia ialah berasal dari kata bahasa Inggris, a case study atau case study. Kata kasus diambil dari kata case yang menurut Kamus Oxford ini ada 3 poin, yaitu yang kita jabarkan dalam presentasi kali ini. Dapat diartikan poin-poin 3 tersebut dalam poin yang pertama ini adalah contoh kejadian sesuatu. Yang kedua ada kondisi aktual dari keadaan atau situasi. Dan yang terakhir ada lingkungan atau kondisi tertentu tentang orang atau sesuatu. Dilansir dari menurut Profesor Dr. Haji Mujia Roharjo, MSI tahun 2017 menyimpulkan bahwa studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, perinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas baik dari tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Yang kedua ada tujuan dan jenis penelitian. Yang bisa kami jelaskan singkatnya adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus seperti sifat alamiah kasus, kegiatan, fungsi, kesejarahan, kondisi lingkungan, dan berbagai hal lain yang berkaitan dan mempengaruhi kasus harus diteliti dengan tujuan untuk menjelaskan dan memahami keberadaan kasus tersebut secara menyeluruh dan komprehensif. Sedangkan jenis studi kasus ini ada 6 poin yang bisa kita jabarkan, yaitu ada kesejarahan organisasi, observasi, kesejarahan hidup, kemasyarakatan, analisis situasi, dan mikroetnografi.
Sebagai, landasan dari tujuan dan jenis penelitian, ada pendapat dari STEC tahun 1995 yang menyatakan bahwa penelitian studi kasus bertujuan untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan karakteristik yang terdapat dalam studi kasus yang diteliti. Kasus itu sendiri merupakan penyebab dilakukan penelitian studi kasus. Oleh karena itu, studi kasus ini tujuan dan fokus utamanya dari penelitian studi kasus adalah pada kasus yang menjadi objek penelitian. Kasus ini bisa ada dan ditemukan hampir di semua bidang. Oleh karena itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus seperti sifat alamiah kasus, kegiatan, fungsi, kesejarahan, kondisi lingkungan, dan berbagai hal lain yang berkaitan dan mempengaruhi kasus harus diteliti dengan tujuan untuk menjelaskan dan memahami keberadaan kasus tersebut secara menyeluruh dan komprehensif. Beralih ke jenis-jenis studi kasus, yang pertama ada studi kasus kesejarahan mengenai organisasi. Artinya berarti dipusatkan pada perhatian organisasi tertentu dan dalam kurun waktu tertentu dengan menelusuri perkembangan organisasinya. Studi kasus ini memiliki kekurangan untuk diselenggarakannya karena sumbernya yang kurang memenuhi untuk dikerjakan secara seminimal mungkin. Yang kedua ada studi kasus observasi. Observasi ini berarti mengutamakan teknik pengumpulan data melalui observasi, peran senta, atau perlibatan, sedangkan fokus studinya ada pada organisasi tersebut. Bagian-bagian dari organisasi yang dimaksud adalah suatu tempat tertentu di dalam sekolah, suatu kelompok siswa, ataupun kegiatan sekolah. Yang ketiga ada studi kasus sejarah hidup, yang berarti mencoba mewawancarai satu orang dengan maksud mengumpulkan narasi orang pertama dengan kepemilikan sejarah yang khas. Wawancara sejarah hidup biasanya mengungkapkan konsep karir pengabdian hidup seseorang dari lahir hingga sekarang. Ya, yang keempat ada studi kasus analisis situasi. Oh, maaf, yang kelima. Studi kasus analisis situasi ini berarti jenis studi kasus yang mencoba menganalisis situasi terhadap peristiwa atau kejadian tertentu. Misalnya terjadi pengeluaran siswa pada sekolah tertentu, berarti kita harus mempelajari sudut pandang dari semua yang terkait, dari siswa itu sendiri, teman-temannya, orang tuanya, kepala sekolah, guru, atau mungkin tokoh kunci lainnya. Dan yang terakhir, ada mikroetnografi yang merupakan jenis studi kasus yang dilakukan pada unit organisasi yang sangat kecil, seperti suatu bagian sebuah ruang kelas atau suatu kejadian organisasi yang sangat spesifik pada anak-anak yang sedang belajar menggambar. Pada poin yang selanjutnya itu ada langkah-langkah penelitian studi kasus, ciri-ciri studi kasus yang baik, manfaat, dan keunikannya. Langkah-langkah penelitian studi kasus ini ada 5 poin, yaitu pemilihan kasusnya, pengumpulan datanya, analisis data, perbaikan, lalu laporan. Untuk ciri-ciri studi kasus yang baik ini berarti ada menyangkut hal-hal yang luar biasa, ada batas-batas yang dapat ditentukan dengan jelas, mampu mengantisipasi alternatif jawaban, bukti-bukti yang penting, dan ditulis dengan gaya yang menarik. Manfaat studi kasus ini itu ada 6 poin yang telah kami rangkum, yaitu ada sarana utama penelitian yang emik, uraian menyeluruh sesuai kehidupan, dan yang ketiga ada sarana efektif menunjukkan hubungan bagi peneliti dan objek yang diteliti. Yang keempat ada menemukan konsistensi internal, memberikan uraian tebal untuk penilaian atas transferabilitas dan terbuka bagi penilaian
pemaknaan. Yang terakhir ada keunikan studi kasus sendiri, yaitu ada dapat memberikan informasi penting tentang konsep dan proses dengan pemahaman lebih luas. Yang kedua ada kesempatan untuk memperoleh wawasan dan konsep dasar tentang manusia. Yang ketiga ada menyajikan data dan temuan yang berguna untuk membangun permasalahan bagi perencanaan penelitian yang lebih besar. Untuk bab ketiga, yaitu ada penerapan studi kasus dalam penelitian yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Endah Lukiana. Oke, pada penerapan studi kasus dalam penelitian, kami mengambil 3 jurnal yang akan direview, yaitu jurnal pertama dengan judul Proses Metakognisi Mahasiswa dalam Memecahkan Masalah Matematika, studi kasus pada mahasiswa pendidikan matematika yang ditulis oleh Danang Setiadi, dengan jurnalnya yaitu Jurnal Matematika Kreatif Inovatif pada tahun 2018. Pada jurnalnya ditulis bahwa penelitian ini termasuk penelitian studi kasus. Subjek dalam penelitian ini merupakan satu orang mahasiswa pendidikan UKSW angkatan 2017. Data yang dikumpulkan dengan tes tertulis, think aloud, dan wawancara. Kemudian, hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek mengalami aktivitas metakognisi jenis awareness, evaluation, dan regulation. Sesuai yang dikutip oleh Purnomo et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa mengecek jawaban secara berulang-ulang sebelum membuat suatu kesimpulan merupakan salah satu karakteristik dari metacognitive regulation. Kemudian pada jurnal kedua dengan judul Keterlaksanaan Penerapan Pendekatan Saintifik pada Pembelajaran Matematika yang ditulis oleh Sugeng Sutiarso pada Jurnal Pendidikan Matematika di tahun 2020. Jurnal ini berisi dengan pemilihan objek penelitian terdiri dari 4 sekolah untuk melihat perbedaan pelaksanaan saintifik antara pusat kota dan pinggir kota. Kemudian tahap pelaksanaan adalah tahap pengumpulan data yang melalui observasi dan wawancara. Kemudian hasil wawancara kepada guru mengenai kegiatan ini diperoleh alasan guru kurang optimal tidak memahami materi yang diajarkan. Lalu pada jurnal ketiga dengan judul Apakah Pembelajaran Matematika Secara Daring Efektif? Studi Kasus pada Pembelajaran Selama Pandemi COVID-19. Ditulis oleh Betty Kusmaningrum dan Zainur Wijayanto di Jurnal Matematika Kreatif Inovatif pada tahun 2020 yang berisikan bahwa penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa program studi pendidikan matematika yang sedang menempuh semester 8, 6, 4, dan 2 pada salah satu universitas swasta di Yogyakarta. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan metode survei, yaitu dengan menggunakan kuesioner yang diberikan secara online melalui Google Form dan tes. Kemudian diketahui bahwa mata kuliah pengantar analisis real, geometri analitik bidang, dan kalkulus integral merupakan 3 mata kuliah yang presentase terbesar sebagai mata kuliah yang paling sulit dipahami dengan metode perkuliahan daring. Kesimpulan yang telah kami dapat dari hasil penelitian ini, yaitu studi kasus adalah sebagian metode penelitian yang dibagi 6, yaitu menentukan tema, menentukan tempat, menentukan metode, menentukan teknik pengumpulan data, menganalisis data, dan membuat kesimpulan. Lalu,
Hal yang sering disepelekan oleh para peneliti yaitu banyak penelitian yang perencanaannya tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Terdapat kecenderungan di kalangan peneliti untuk menyelidiki sesuai dengan pergi ke lapangan guna mengumpulkan data tanpa perencanaan yang matang. Pada waktu hendak mengolah datanya, barulah dirasakan adanya kekurangan-kekurangan dalam penelitian itu secara keseluruhan, sehingga hasil yang diperoleh tidak memuaskan baik bagi si peneliti sendiri maupun bagi pihak yang akan mempergunakan hasil penelitian tersebut. Lalu, saran dari kelompok kami adalah kami meminta maaf atas kesalahan yang telah kami lakukan dan tuangkan ke dalam makalah maupun presentasi kali ini. Kami harap para pembaca dapat menambah wawasan terkait metode penelitian kualitatif studi kasus, dan kami juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan makalah ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan ke Luciana. Ya, baik, terima kasih. Berikut ada daftar pustaka yang menjadi referensi kami untuk merangkum penelitian metodologi kualitatif studi kasus ini. Terima kasih kepada para audiens dan yang sebelumnya sudah menyimak apa itu penelitian kualitatif studi kasus yang telah kami sampaikan. Terima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing kami, Bapak Dr. Samsul Ma'ruf MPD. Terima kasih banyak atas ilmunya. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa lainnya. Kami tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.